Halo, gue YouTuber Kepo. Semenjak kasus Warped dan Dylan berantem dan cakar-cakaran, beberapa YouTuber membuat video membahas mengenai kasus mereka. Beberapa di antaranya adalah Eric Olim, Reza Octavian, dan Thierryson. Masih banyak lagi sih sebenarnya. Dylan sebenarnya tidak ambil pusing tentang YouTuber yang membuat video tentang dirinya. YouTuber yang lain mau cari duit, mau ngomongin masalah gua sama Warped, ya itu buat kontennya dia biar AdSense-nya lancar, itu nggak masalah, asal jangan berlebihan. Eric Olim yang sering menjadi wasit dalam drama ini pun sepertinya hanya dianggap guyonan semata oleh Dylan. Terlihat di Instastory, Dylan dan Eric Olim sama sekali tidak ada masalah dan bersahabat seperti biasa. Siapakah dia? Pak Wasit, saya pulang duluan ya, karena sibuk ini ada yang mau pulang. Goodbye, sampai ketemu ya Pak Wasit. Pak Wasit, bye bye Pak Wasit. Namun berbeda dengan Thierryson, YouTuber gaming ini juga membuat video tentang kasus Dylan dan Warped. Di deskripsi ditulis guyonan, namun terlalu berlebihan. Jatuhnya jadi guyonan yang tidak lucu. Selain menyebut Warped dan Dylan adalah bencong, Thierryson juga menuduh Dylan adalah seorang penipu di forum Kaskus. Video kali ini gue pengen ngebahas tentang sesosok atau sebongkah, nggak sebongkah sih, dua bongkah bencong atau banci. Lo orang tau nggak? Dia dulunya penipu di Kaskus. Lo coba search di Google, Dylan penipu Kaskus. Itu beritanya banyak. Mungkin gue nggak tahu sih. Lo orang udah tahu berita itu karena gue nggak pernah update tentang Dylan. Dan gue baru tahu update tentang si Dylan kontol ini juga baru beberapa akhir ini. Si Dylan dan si Warped ini awal kasusnya, kalau misalnya kalian tahu, mungkin kalian udah tahu dari video-video lain, mungkin dari YouTuber Kepo atau misalnya dari Eric Olim dan segala macam. Dylan sebenarnya sudah klarifikasi permasalahan tipu menipu ini di video sebelumnya, tapi diangkat lagi oleh Thierryson. Milioner ya. Nah, itu ID dia, itu ID klonengan. Jadi ID palsu sengaja, kayaknya dia buat ngejelek-jelekin gua doang. Nah, kemudian Thierryson juga meminta kalau mereka berdua jangan cakar-cakaran, tapi bunuh-bunuhan saja menggunakan pisau. Thierryson juga mempraktekkan cara menusuk menggunakan pisau. Kenapa? Tonjok-tonjokan. Kalau nggak bunuh-bunuhan gitu loh. Kalau misalnya kesel bunuh, tonjok bunuh gitu loh. Jangan kayak pengecut gitu loh, takut di penjara. Ya elah, kalau memang laki, tonjok-tonjok, bunuh-bunuh. Nih, bunuhnya pakai pisau nih. Pisaunya ini, bayonet nih, bayonet. Tusuk gitu loh. Hah? Nah, cakar, apa berasap nih? Ditusuk, diginiin gitu loh. Nusuk, baru mati gitu. Kalau nggak suka sama orang kayak gitu. Nih, kalau mau berantem tuh pakai pisau nih, tusuk-tusukan, tusuk. Laki baru. Cakar-cakaran. Nah, ini kan gue lagi ngevlog nih. Gue mau nanya nih, pendapat lo orang tentang dua bencong yang satu cadel sama satu mantan penipu Kaskus tuh gimana tuh? Cakar-cakaran. Gak tahu deh. Oh, nggak tahu ya. Gak ngerti dah. Oh, nggak ngerti ya. Dylan menganggap video ini terlalu berlebihan dan keterlaluan. Karena itu dia melaporkan Thierryson sekaligus membawa barang buktinya ke Polda alias polisi daerah dengan tuduhan fitnah dan ujaran kebencian. Mungkin gue hari ini bakal bikin video balasan yang ini di channel Sense Dylan. Tenang, gak ada drama-drama atau apa. Dan mungkin besok gue bakal bikin video yang ini. Oke, thank you guys. Oh iya, mungkin nanti gue ada upload juga video yang YouTuber ya, yang mungkin kelewatan banget bahwa gue sama Warped terus ngajarin orang bunuh-bunuhan, kacau banget. Cuma itu udah gue lapor di Polda, bukan Polres, Polda. Dan mungkin yang udah ngeliat Instastory gue tau lah. Thierryson sendiri sudah menghapus video tersebut, yang menonton video itu juga sudah mencapai di atas 350.000 view. Dylan sendiri akan membuat video tentang ini besok. Begitu juga dengan Eric Olim, sepertinya akan membahas video Thierryson dan Dylan ini. Thierryson awalnya dikenal sebagai pemberi keyboard dalam kasus Mailtime Rando salah beli. Dirinya juga pernah berkolaborasi dengan Laurentius Rando setelah kasus salah beli. Setelah itu Thierryson pernah menang kompetisi hias kamar, Rapstornaut, dan salah satu orang yang didatangi langsung oleh idolanya, Reza Octavian. Saat itu Thierryson sudah menjadi YouTuber gaming, dan saat ini Thierryson sudah mengumpulkan subscriber lebih dari 200.000. Ini bisa menjadi pelajaran juga buat kita semua saat membuat guyonan, jangan terlalu berlebihan, apalagi menyudutkan orang yang bersangkutan. Di YouTube juga sebenarnya sudah ada kebijakannya, kita bisa baca di sini. Perkataan yang mendorong kebencian mengacu pada konten yang menyerukan kekerasan atau bertujuan untuk menghasut kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut tertentu.
Di sini Thierryson sudah menghasut kebencian dengan mengatakan Dylan adalah penipu. Kemudian Thierryson juga sudah menyerukan kekerasan karena meminta Dylan dan Warpath bunuh-bunuhan menggunakan pisau. Kita lihat saja perkembangan kasus ini bagaimana selanjutnya. Oke, segitu dulu dari gua. Comment, like, share, dan subscribe channel gua YouTuber Kepo. Always positive thinking. Siap.